Zulaikha akan menunjukkan kepada semua wanita bangsawan Mesir, jika mereka berada di posisinya, maka mereka juga pasti akan tertarik dengan Yuzarsif. Dia akan mengadakan sebuah pesta, dan nantinya saat para wanita sedang mengupas buah, Zulaikha menyuruh Yuzarsif untuk masuk ke dalam ruangan, untuk mengantarkan wadah buah dengan dandanan yang terbaik. Hari di mana pesta itu pun akhirnya tiba, para wanita bangsawan Mesir terlihat sudah hadir, dan mulai menggunjing tentang Zulaikha yang melakukan skandal dengan budaknya. Zulaikha pun mulai membuka acara pesta itu, dengan mengatakan bahwa ini adalah pesta khusus para wanita bangsawan Mesir untuk tujuan tertentu. Ketika para wanita itu mulai mengupas kulit jeruk dengan sebuah pisau yang tajam, masuklah Yuzarsif ke dalam aula, untuk mengantarkan wadah makanan untuk Zulaikha. Semua wanita bangsawan langsung terpana melihat ketampanan Yuzarsif, yang mengakibatkan mereka melukai jari mereka sendiri dengan pisau yang tajam tadi. Setelah kejadian itu, Zulaikha langsung menyindir para wanita bangsawan itu, jika mereka terlalu lemah karena hanya melihat Yuzarsif sekali saja, sudah kehilangan kendali seperti ini. Sedangkan Zulaikha setiap hari melihat wajah tampannya Yuzarsif di istana. Zulaikha juga mengatakan kalau kalian ada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian sudah menodai Yuzarsif sejak dia masih kecil. Para wanita bangsawan itu pun langsung mengakui bahwa Yuzarsif adalah makhluk dari langit yang turun ke bumi. Tapi Zulaikha langsung menyangkal, bahwa Arsip merupakan manusia biasa seperti mereka. Kemudian Zulaikha mulai membela diri, apakah dia pantas disalahkan jika telah terpikat oleh manusia seperti Yuzarsif. Semua wanita itu pun akhirnya mengakui bahwa Zulaikha tidak bersalah dan para wanita itu juga mengakui bahwa merekalah yang bersalah. Setelah itu Zulaikha mengatakan bahwa tujuan dari pesta sudah selesai, dan menyuruh mereka semua pergi dari istananya. Zulaikha lalu menemui Putifar dan menyampaikan bahwa dugaannya benar, jika para wanita bangsawan Mesir juga pasti akan terpikat dengan ketampanan Yuzarsif. Tapi Putifar langsung nampar Zulaikha, dan mengatakan bahwa Zulaikha tidak pantas untuk dibandingkan dengan wanita murahan seperti mereka. Dia dan para wanita itu memang bukan wanita terhormat, yang tidak bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Kemudian Zulaikha mengundang Yuzarsif kembali ke kamarnya dan menggodanya sekali lagi. Dan jika Yuzarsif tidak mau menuruti perintahnya, maka dia akan dijebloskan ke penjara. Yuzarsif mengatakan, jika penjara adalah tempat yang lebih baik daripada istana yang sama saja dengan api neraka. Rudamun lalu menyarankan Yuzarsif untuk meninggalkan istana, daripada dia harus dipenjara oleh Zulaikha. Tapi jika Yuzarsif lari dari sana, maka dia akan dianggap bersalah oleh warga Mesir. Mimi Sabu juga menyarankan Yuzarsif untuk meminta pertolongan kepada Amunhotep yang pasti akan menolongnya. Akan tetapi Yuzarsif kembali menolak, karena dia percaya bahwa Allah lebih berkuasa dari Amunhotep. Kalimama terus menghasut Zulaikha, agar segera Yuzarsif dipenjarakan. Agar dia jera dan mau menuruti perintah Zulaikha nantinya. Zulaikha pun menyetujui saran itu, dan akan membuktikan bahwa ia akan menyesal karena telah menolaknya. Sementara itu di kuil Amun, Apophis akhirnya dipertemukan dengan Anikmahu. Di sana Anikmahu langsung menghasut Apophis, bahwa Amunhotep dan Putifar memusuhi Amun dan akan menyerang kuil Amun tak lama lagi. Apophis juga merasa bahwa Amenhotep berseteru dengan para pendeta kuil, tapi dia tidak mungkin akan menghancurkan kuil bahkan Amun. Kimuni dan Anikmahu kembali menghasut Apophis. Jika pemerintah Mesir berhasil menyerbu kuil, maka mereka juga akan membinasakan semua pengikut Amun. Mengetahui hal itu, Apophis pun menyarankan agar para pendeta segera bertindak untuk melawan Amunhotep. Tapi Anikmahu tidak mau ada pertumpahan darah yang terjadi karena masalah ini. Dia hanya akan berencana melenyapkan dalang dari masalah ini, yaitu Amunhotep dan Putifar. Tapi mereka memerlukan orang untuk melaksanakan tugas ini, demi menyenangkan hati Amun. Dan mereka menunjuk Apophislah orang yang tepat, karena dia selalu berada di sekitar Amunhotep. Awalnya Apophis menolak untuk membunuh Amunhotep, akan tetapi ketika Anikmahu mengiming-imingi jabatan bahwa Apophis bisa menjadi bendahara Mesir, dan memberikan dia 1000 keping emas. Akhirnya Apophis mulai tergiur dengan tugas itu. Tapi dia masih takut jika dia gagal, maka keluarganya akan terkena dampaknya juga. Anikmahu langsung mengatakan jika dia ketahuan, jangan sampai melibatkan kuil dan para pendeta, keluarganya akan dilindungi oleh Amun. Tapi jika dia melibatkan mereka, maka keluarganya akan segera binasa dikutuk oleh Amun. Akhirnya Apophis menyetujui tugas itu, tapi dia meminta 1000 tambahan emas, karena dia harus menjalankan tugas berat ini bersama salah satu temannya di istana. Hal itu langsung disetujui oleh Anikmahu, karena memang harta Amun ini sangat banyak dan harus digunakan untuk melindunginya.
Zulaikha yang berencana memenjarakan Yuzarsif, langsung menemui Putifar dan mengatakan maksudnya itu, agar para penggunjing di Mesir bungkam. Putifar pun mulai berpikir dengan rencana Zulaikha itu, dan akan membicarakannya dengan Yuzarsif. Sementara itu Apophis mulai mengajak teman kerjanya yang juga menghidangkan minuman untuk Amunhotep bernama Inarus. Dia mengungkapkan bahwa Amunhotep akan segera membasmi kuil Amun dan para pendeta. Hal itu langsung membuat Inarus kaget, karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah yang diakibatkan dari kejadian itu. Maka dari itu, Apophis mengajak untuk segera membunuh Amunhotep, agar kejadian itu tidak akan terjadi. Apophis berencana untuk meracuni Amunhotep dengan bantuan Inarus saat makan siang nanti. Awalnya Inarus menolak tawaran dari Apophis, karena dia takut jika mereka gagal, maka mereka akan dihukum sangat berat. Tapi karena Inarus sudah terlanjur diajak oleh Apophis, dia akhirnya mau untuk bekerja sama membunuh Amunhotep. Sementara itu di istana Putifar, Yuzarsif dimarahi oleh Putifar, karena dituduh telah menyebarkan aib skandalnya ke seluruh penjuru Mesir. Tapi Yuzarsif menyangkal tuduhan itu, karena dia tidak akan mengkhianati Putifar. Dia juga mengatakan ada banyak orang saat kejadian itu terjadi. Putifar langsung mengerti, jika memang bukan Yuzarsif lah yang menyebarkan aib itu ke Mesir. Putifar juga bingung apa yang harus dilakukan kepada Yuzarsif saat ini, karena Zulaikha meminta memenjarakan Yuzarsif agar masalah ini selesai. Yuzarsif pun menyetujui permintaan itu, karena jika dia dipenjara, maka seluruh kota Mesir akan melupakan kejadian ini. Dan terlebih Zulaikha bisa melupakan dirinya. Selain itu para pendeta tidak lagi menuduh Putifar bersahabat dengan seorang budak asing. Dan Yuzarsif akan selamat dari perangkap para wanita Mesir. Sementara itu, Apophis dan Inarus mulai menjalankan tugas mereka untuk membunuh Amunhotep saat makan siang ini. Inarus terlihat sangat gugup, karena dia takut akan ketahuan. Sementara Apophis tetap santai, dan menyuruh agar segera memakan makanan yang sudah ia racuni itu. Saat akan memakan makanan itu, tiba-tiba saja Inarus menahannya, dan mengatakan bahwa makanan itu sudah diracuni. Mereka berdua pun langsung saling menuduh satu sama lain, jika akan meracuni Amunhotep. Amunhotep yang sangat marah, langsung memanggil pengawal dan menyuruh mereka agar ditangkap, dan menghukum Apophis dan Inarus. Tapi sebelum itu Amunhotep menyuruh agar mereka mencoba makanan dan minumannya masing-masing, untuk membuktikan siapa yang akan meracuninya. Inarus yang tak takut pun, langsung menghabiskan minuman tadi yang akan diberikan kepada Amunhotep. Sementara Apophis yang akan memakan makanannya, merasa takut dan mengaku bahwa dirinya lah yang akan meracuni Amunhotep untuk membunuhnya. Amunhotep berencana akan menghukum penggal para pengkhianat itu, tapi Putifar menyuruhnya agar bersabar sebentar, karena dia akan menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Karena menurutnya mereka pasti menerima perintah dari seseorang, dan tak mungkin itu tindakan spontan dari mereka. Putifar pun langsung menginterogasi mereka berdua di penjara. Apophis mengatakan, bahwa dia sendirilah yang merencanakan pembunuhan itu. Karena dia marah dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun dan membunuh para pendeta kuil. Putifar mulai curiga dengan Apophis, karena dia bisa mengetahui rencana Amunhotep itu. Sementara Inarus, harus mengatakan bahwa dia diajak oleh Apophis meracuni Amunhotep, karena dia juga merasa kesal dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun. Tapi dia tidak jadi meracuni minuman itu, karena dia takut terkena hukuman. Putifar lalu menyuruh prajurit memindahkan mereka berdua ke penjara Zawiyah secara sembunyi-sembunyi tanpa dikenali orang lain. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke penjara pusat Mesir, yang bernama Penjara Zawiyah. Sebelum mereka dibawa masuk, mereka berpesan kepada penjaga, bahwa mereka berdua adalah tahanan khusus dari Amunhotep, dan jika ada orang yang mencari mereka, segera melaporkan kepada Putifar. Sementara itu akhirnya Yuzarsif dimasukkan ke penjara sesuai keinginan Zulaikha. Dia diiringi seluruh penghuni istana yang sangat mencintainya. Saat akan meninggalkan istana, semua tampak bersedih karena akan segera berpisah dengan Yuzarsif yang sudah membuat istana itu menjadi sangat nyaman.